Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, apakah kamu melihat bagaimana Allah menjadikan masalah perumpamaan kalimat yang thayyibah dan kalimah yang baik, yaitu kalimah la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, itu seperti pohon kurma. Asluha, pangkalnya pohon itu, sabidatun, mencengkeram di dalam tanah. Sabidatun, tetap dalam tanah, kokoh di dalam tanah itu. Far'uha, dan cabangannya, fis sama'i, di langit, bercabang kemana-mana tinggi begitu. Tu'ti, pohon itu memberikan, wakulaha, buahnya, kullakhinin, makanannya, buahnya, kullakhinin, setiap tahun atau setiap waktu, bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya pohon itu. Seperti halnya kalimah iman, yaitu kalimah la ilaha illallah ini, bila mana sudah menghunjam di dalam tanah hatinya seseorang, maka di situ akan kokoh sekali di dalamnya, dalam hati itu, dalam hatinya seorang yang beriman. Kemudian kalimah iman ini ketika sudah menghujam dalam hati, maka akan menumbuhkan pohon amal, akan menumbuhkan pohon berupa amalan. Umpamanya itu amal itu pohon, amalan zikir, amalan bersolat, amalan sedekah, amalan akhlak yang baik, amalan ikram kepada orang Islam, thalabul ilm, mencari ilmu, dan juga amalan-amalan yang semua amalan-amalan agama diperumpamakan seperti cabangan-cabangan, sana sini, semua seluruh. Semakin lengkap amalan, maka semakin lengkap pula yaitu ranting-ranting dan cabangnya. Insyaallah. Kemudian kalau amalan itu sudah dibuat, rantingnya subur, ya, pohonnya kokoh, akarnya kokoh, selalu disirami sehingga pohon ini menjadi tambah sehat, dapat sinar matahari, ya, seperti halnya itu. Orang kalau sudah beriman, kumpul dengan teman-teman seimannya, kemudian dibuat untuk berzikir, dibuat untuk beramal, karena iman ini amal itu akan menguatkan iman. Demikian juga amal itu juga akan menguatkan akar. Semakin tinggi pohonnya, maka semakin kokoh pula akarnya. Semakin kokoh akarnya, maka semakin sehat pohonnya, makin tinggi lagi. Maka antara iman dan amal ini selalu berhubungan. Selalu berhubungan. Nah, kalau sudah subur maka akan mendatangkan buah. Mendatangkan buah. Bunga-bunganya keluar, keindahannya keluar, buah-buahnya keluar. Nah, apa itu? Di antara buahnya adalah akhlak yang mulia. Ada sifat zuhud keluar, ada sifat yaitu qanaah keluar, ada sifat-sifat yang baik. Sifat akan keluar dari tubuh ini. Kalau pohon iman itu sudah nancap dalam hati, maka tidak heran sahabat-sahabat baginda Nabi itu awal-awalnya orang-orang yang dulunya musuh-musuhnya baginda Nabi, tapi begitu mereka itu sudah mendapatkan kalimah iman, nancap ke dalam hati, berubah seketika. Akhirnya akhlaknya jadi berubah, sifat-sifatnya dalamnya jadi berubah. Yang dulunya kejam jadi kasih sayang, yang dulunya itu keras menjadi disiplin. Jadi kebaikan-kebaikan datang. Dan Allah memberikan Allah menjadikan atau menjelaskan dan menjelaskan Allah al-amsal, permisalan linnasi, kepada manusia, la'allahum, semoga mereka yadzakkarun, ambil pelajaran.
Wa masalu kalimatin, dan perumpamannya kalimat khabisatin yang buruk, yaitu kalimat kafir, kasyajaratin adalah seperti pohon, khabisatin yang buruk pula pohon itu, yaitu seperti pohon khandolah. Khandol itu pohon yang berduri, daunnya itu pahit, rasanya pohonnya itu pahit, dan pohonnya juga berduri. Wistustat yang terjabut mengfauqil ardi di atas tanah, malah tidak ada bagi pohon itu mingqararin dari ketetapan. Kalimat kafir itu ringan sekali. Dia tumbang, tahu-tahu tumbang begitu saja. Jadi kekafiran itu sebetulnya hanya nutupi saja di atas saja. Sebetulnya tidak ada nancep ke dalam hati pun juga tidak. Itu hanya tumbang begitu saja. Allah menetapkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, fil qawli tsabit, dengan perkataan yang tetap, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, fil hayati dunya, di dalam dunia, wa fil akhirah, dan akhirat. Di dunia bacaannya adalah la ilaha illallah, ketika lahir dibacakan la ilaha illallah, ketika baru mau ngomong dibacakan la ilaha illallah, ketika sudah dewasa memperbanyak la ilaha illallah, ketika mau mati akhir dari kalamnya adalah la ilaha illallah. Ketika ditanya mungkar dan nakir, itu dalam kitab Ummul Barahin jawab saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah selesai. Nah, sudah selesai. Gak usah banyak-banyak macam itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak ada itu mungkar nakir. Saya yang bukan itu nggak bisa jawab itu. Lah kalau kamu nggak mau ini, mau apa lagi? Nah, ini nggak bisa. Di akhirat pun juga la ilaha illallah. Makanya kata para ulama itu ilmu yang akan kita bawa sampai akhirat itu adalah ilmu ini, ilmu la ilaha illallah. Di dunia kamu mengucapkan la ilaha illallah, nanti di akhirat pun kamu ucapannya sama la ilaha illallah. Di dunia ini kamu mengetahui bahwa Allah adalah satu, Allahu ahad. Maka di akhirat pun juga Allah satu. Enggak berubah ini. Ilmu berubah. Kalau ilmu yang lain masih berubah. Ilmu fikih itu orang yang mencuri nanti dia akan potong tangan. Kalau sudah di akhirat sudah enggak ada hukum itu. Ramadan nanti puasa di akhirat hukumnya sudah hilang. Seperti itu. Tapi kalau ini ilmu akidah itu tidak berubah. Mulai dunia belum diciptakan sampai dunia diciptakan, Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam enggak ada ganti nabi-nabi yang lain, sampai hari kiamat itu semuanya satu. Ya tetap saja ilmu akidah itu enggak berubah. Bukan hanya itu saja, ketika dunia sudah hancur lebur habis-habisan, maka ilmu akidah juga tidak berubah. Makanya akidah itu benar. Yang benar kalau kamu akidah. Kalau akidahmu nanti salah, nanti berubah. Lah kok robah? Lah salah gitu. Ada urusan lah nanti di akhirat kalau salah. Sudah ada akhirat. Kalau akidahmu sudah benar, itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Di kubur juga laku ilmu akidah ini. Di mahsyar juga laku. Nanti di mizan pun juga laku. Namanya kalimah la ilaha illallah ini, kalau ditimbang dengan keburukan yang begitu banyak tidak dapat dihitung, maka itu pun masih berat kalimah la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas ini, ilmu akidah ini. Masuk surga pun dengan la ilaha illallah. Wa yudillu dan Allah menyesatkan, wa yudillullah dan Allah menyesatkan al-zalimina, orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, orang-orang kafir. Wa yaf'alullah dan Allah berbuat ma yasha, Allah yang kehendaki, apa yang Allah kehendaki.
Jadi di kalimah ini harus bagaimana kita bawa ini mulai kita hidup ini sampai kita ini mati ya. Dan kalimah ini memang kalau begitu kalau sudah nancep itu apakah itu masih bisa copot lagi? Bisa. Kalimah ini juga kadang-kadang bisa copot. Kalau ada datang rayap. Nah, rayapnya itu apa? Rayapnya kemaksiatan. Maka rayap ini akan makan pangkal dari kalimah itu. Kesombongan itu juga penyakitnya kalimah ini. Ketika sudah sombong nanti akan gerogoti kalimah ini sedikit demi sedikit. Nah, kemaksiatan, semua kemaksiatannya hati atau kemaksiatan secara tubuh ini juga zahir ini semuanya juga akan merusakkan kalimah ini. Lama-kelamaan akan tercabut dari dalam hati. Sebaliknya, kalau kalimah ini dijaga betul seperti kita ini menjaga pohon, selalu kita pupuk, selalu kita jaga, jangan sampai ada penyakitnya, maka tambah besar, mendatangkan faidah-faidah yang tidak ada habis-habisnya, mendatangkan buah yang tidak ada habis-habisnya. Sebaliknya, kalau kita biarkan, nanti tambah hari, tambah layu, tambah kering, habis. Lama-kelamaan habis kalimah itu. Lah apa cara menjaganya kalimah ini? Jagalah kalimah ini adalah dengan keikhlasan. Ditanami, ditumbuhkan dengan amal yang ikhlas. Itu. Amalan yang ikhlas. Dipageri dengan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Masih harus dipageri, kalau enggak dipageri nanti dimakan kambing. Ya. Makanya awalnya itu adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Ini untuk menguatkan imannya biar cabangnya tambah merekah. Kemudian dibentengi dengan tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Begitu dibentengi seperti ini aman ini kalimah. Kalau sudah tidak ada tawasau bil haq, tawasau bis sabar, apa yang terjadi? Nah, akan dimakan ulat, tidak ada yang merawat. Makan ulat, dimakan kambing, makan semuanya makan. Maka akhirnya cabang-cabangnya berkurang, cabang-cabangnya menjadi kering. Akhirnya sampai dari pangkalnya pun jadi tercabut, akarnya tercabut. Demikian juga kalimah ini kalau kita tidak jaga dari dalam hati kita, tidak ada amar ma'ruf nahi 'anil munkar, mesti suatu hari mesti akan banyak maksiat. Malah maksiat tidak ada yang nasihati, tidak ada yang mengingatkan, meninggalkan amalan tidak ada yang mengingatkan. Ketika kita ini lemes, loyo, tidak amal, tidak ada yang mentarghib. Apa yang terjadi? Tambah hari tambah merosot, sehingga amalan tambah sedikit. Lah, iman itu malah tambah sakit, tambah mengecil, sehingga turun lagi sampai jadi orang fasik, turun lagi, tercopotlah iman dari dalam hati. Itu begitu. Makanya nggak bisa orang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wong mas, amalan saya sudah banyak. Saya itu loh tahajud setiap malam itu loh, sholatnya aja 1000 rakaat. 1000 rakaat, iya betul. Tetapi kalau tidak ada tawasau bil haq, tawasau bis sabar, mesti nanti kamu akan berhenti suatu hari. Coba aja, 1000 rakaat sudah berapa lama kamu? Sebulan. Lihat bulan yang kedua. Nah, gimana? Aku ketiduran, nggak ada yang bangunkan lah, ya kan? Nggak ada yang mengingatkan, habis. Kemudian gimana berikutnya? Capek sekali aku sudah capek. Tidak ada yang mentarghib, tidak sabar akhirnya berhentilah amal, tidak istiqomah. Mesti begitu. Makanya manusia ini kenapa kok ada Jumatan, setiap Jumat dikumpulkan dinasihati biar amal lagi, setiap Jumat dikumpulkan itu dinasihati biar amal lagi. Karena manusia ini kalau nggak ada yang mentarghib, tidak ada yang menyabar-nyabarkan di dalam amal agama ini,
mereka ini akhirnya betul-betul tidak sabar. Artinya putus asa, capek, sudah tidur aja. Nah, seperti itu manusia itu. Nggak bisa mandiri orang manusia itu. Harus saling ingat mengingatkan. Satu sama lain harus saling ingat mengingatkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح ولد سيدنا محمد آله بين قلوبهم ولد سيدنا محمد اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.